Apa kabar Indonesia Pagi? Kita buka dari informasi pilihan. Ada tawuran antar dua kelompok remaja pemirsa yang terjadi di kawasan Kebon Baru di Tebet, Jakarta Selatan. Dan tawuran ini bahkan menggunakan bom molotov dan senjata tajam. Mereka saling serang di jalan raya hingga masuk ke permukiman warga. Mereka ini melemparkan bom molotov ke area gang rumah warga. Warga geram dan langsung membubarkan aksi yang meresahkan ini. Tawuran pernah terjadi di kawasan ini dan diduga diawali saling ejek di media sosial. Masih dari informasi dari Jakarta pemirsa, kita bergeser ke informasi lain. Ruko lantai 3 kantor konsultan pengacara di Jalan Saharjo, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan terbakar. Iya, petugas damkar Jakarta Selatan pun dengan cepat melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan-bangunan lainnya. Belum diketahui penyebab pasti dari terbakarnya ruko ini, tapi dugaan sementara ini terjadi akibat konsleting listrik. Api bisa dipadamkan 2 jam kemudian dengan mengerahkan 8 unit mobil damkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi Apa Kabar Indonesia Pagi hadir menemani Anda. Hari ini ada Rati dan juga Alfat. Kita sudah menyiapkan banyak sekali informasi untuk disimak. Betul sekali. Spill dong, apa aja nih? Tapi sebelum spill saya mau kasih pantun. Aduh, apa? Ke Brastagi membeli bihun. Cakep. Ke Harajuku mendengar ceramah. Cakep. Selamat pagi untuk yang sedang berulang tahun. Khususnya untuk mamaku yang ada di rumah. Aduh, selamat ulang tahun Tante. Semoga panjang umur, sehat selalu. Iya, harus sayang sama mama, iya sama ibu. Dong, tapi dari Brastagi ke Harajuku, ya lumayan jauh ya. Ya kenapa saya bahas ibu? Karena ibu harus kita harus dengarkan, harus taat begitu ya. Sama kayak PDIP nih, taat sama Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umumnya. Masuk tuh barangnya. Iya, karena kan hari ini rencananya juga PDI Perjuangan akan mengumumkan siapa saja yang akan direkomendasikan berlaga dalam Pilkada Serentak 2024. Apa ada nama Anies di Jakarta? Itu yang kita tunggu. Karena sebelumnya kita sudah dengar bagaimana Hasto Kristianto menyebut Anies jangan takut untuk tidak bisa maju dalam Pilkada Jakarta. Nah, apakah ini sebuah sinyal bahwa mereka akan mengusung Anies di Pilkada kali ini? Kita akan tunggu itu. Tapi kita ke informasi lain dulu ya. Kita simak dulu. Hadirkan informasi ledakan tabung gas LPG ini terjadi di rumah warga yang diduga digunakan sebagai gudang pengoplosan LPG subsidi 3 kg ke LPG non subsidi 50 kg. Tepatnya di Kecamatan Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur. Ledakan keras ini pemirsa membuat 5 rumah warga yang bersebelahan dari lokasi kejadian rusak. Ledakan juga mengakibatkan ada 2 warga terluka dan mereka harus menjalani perawatan di rumah sakit. Rumah lokasi terjadinya ledakan ini baru dikontrak seseorang yang mengaku digunakan sebagai gudang LPG. Nah, kasus ini akhirnya juga masih dalam penyelidikan polisi. Pemirsa, ada kawanan monyet nih yang merusak atap genteng dan juga plafon rumah-rumah warga. Ini terjadi di Jalan Teku Umar di Gang Banten, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Monyet-monyet ini berusaha masuk ke rumah warga. Warga menuturkan akibat serangan monyet-monyet ini, persediaan makanan mereka habis dijarah monyet. Warga berharap pemerintah daerah turun tangan untuk memberikan langkah atau makanan ke kawanan monyet di Gunung Banten ini sehingga tidak masuk ke permukiman warga. Betul, agak ngeri juga ya kan, kalau monyet kan kalau melihat makanan, melihat barang-barang kan suka langsung diambil aja. Iya. Sampai rusak nih atap. Ini kalau ngeliat kejadian ini boleh mengumpat nih, dasar monyet emang. Emang monyet soalnya. Oke lah, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Sebuah video yang memperlihatkan kereta cepat Wus mendadak berhenti ini menjadi viral di media sosial. Penyebab kereta berhenti karena ada layang-layang yang ternyata ini menyangkut di jalur kereta. Pemirsa, ada perjalanan Wush. Wushnya ini nomor perjalanannya G1233 rute Halim ini menuju Tegaluar ini tertahan sesaat memang. Ini terjadi di kilometer 120 plus 981. Kejadian ini unik sebenarnya ya, karena layang-layang
mengganggu perjalanan Wus, dan memang ini terjadi juga karena ada peringatan sensor alarm dari si kereta Wus ini. Dan GM Corporate Secretary KCIC menyebut ada layangan putus yang menyangkut di jaringan listrik aliran atas Wus. Nah, layangan itu didapati menggunakan kawat sehingga semakin berpotensi untuk merusak sarana dan juga prasarana Wus dan beresiko tinggi pada keselamatan perjalanan kereta. Dari peristiwa ini, warga diimbau untuk tidak berada di jalur kereta cepat, apalagi main layang-layang, pakai kawat pula, karena ini bisa membahayakan keselamatan. Ayo, layangan siapa itu kan? Ayo ngaku. Bahaya. Untungnya langsung berhenti. Sudah diimbau tuh, jangan terulang lagi lah. Kita beralih ke informasi lain. Diiming-imingi gaji besar, ada seorang warga negara Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang terjadinya di Myanmar. Melalui rekaman video yang diterima keluarga, korban bernama Henry ini mengaku disekap dan juga dianiaya oleh penculik di Myanmar. Ibu korban menjelaskan korban diajak bekerja di luar negeri oleh seorang temannya yang bernama Rizky. Ditawarkan pekerjaan Henry sebagai staf di perusahaan trading di Thailand. Diiming-imingi gaji dengan nominal 10.000 dolar Amerika Serikat atau 159 juta rupiah per bulan. Wow. Gimana nggak tergoda? Gimana nggak tergoda? Namun setelah tiba di Bangkok, Thailand, ini korban justru dijemput menggunakan mobil berisi 6 orang, 4 orang diantaranya warga negara India. Di tengah perjalanan Henry dipisahkan dengan yang lainnya, dan saat disekap oleh pelaku, Henry diminta menghubungi seseorang untuk minta tebusan agar dibebaskan. Korban diduga masih berada di Myanmar, dan pihak keluarga pastinya berharap pemerintah untuk membantu menangani kasus ini dan membuat atau mengupayakan anak tersebut bisa pulang kembali ke tanah air. Iya, kabarnya memang sudah lapor keluarga ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan juga ke Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan. Keluarga bahkan juga sudah melapor ke Mabes Polri, semoga segera ditindaklanjuti ya. Dan mencari yang namanya Rizky itu tadi, menjebak si Henry, kasihan juga ini. Kita ke informasi lain pemirsa. Setelah berjuang dan mengharumkan nama Indonesia di Olimpiade 2024, malam tadi peraih medali emas bersama dengan kontingen Indonesia lainnya akhirnya tiba di tanah air. Kontingen terdiri dari para atlet seperti Fedrik Leonardo, Rizky Juniansyah, Nurul Akmal, dan lainnya disambut oleh Menpora Dito Aryo Tejo dan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Para atlet mendapatkan kalungan bunga dan juga dipertemukan dengan keluarga serta rekan-rekan sesama atlet mereka. Dan mereka ini telah berjuang luar biasa sekali, membawa pulang 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak sudah memberikan Indonesia prestasi yang luar biasa di kancah internasional ya, Fat. Apalagi ini merupakan pertama kalinya Indonesia dapat medali emas di luar cabang olahraga badminton. Ya. Saya juga melihat bahwa mimpi besar kita untuk menjadi, kalau saya bilangnya G20-nya olahraga, saya rasa insya Allah bisa tercapai, apalagi dengan fasilitas yang disiapkan oleh Menpora. Jadi deg-degan, tapi ya jangan pernah berhenti percaya dan berdoa, apalagi melihat orang tua dan juga keluarga dari para atlet juga mendoakan baik di sana maupun di tanah air. Terima kasih. Baik, sejumlah informasi sudah kita buka untuk membuka rangkaian pagi hari ini. Sudah kita hadirkan, kita juga akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas di Tebet, Jakarta Selatan. Sudah ada rekan-rekan dari NTMC, Bribtu Mercy pagi hari ini. Selamat pagi. Ya baik, terima kasih Alfat dan juga Rati. Pemirsa, kami akan mengupdate perkembangan arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan kami sejak setengah 6 pagi tadi sampai saat ini saya melaporkan, kondisi arus lalu lintas di tempat saya melaporkan ini sudah terus mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Dan untuk saat ini kendaraan sendiri dari arah Manggarai ataupun dari arah Kokas dan juga dari arah Jakarta Pusat yang akan menuju ke arah Kalibata ataupun ke arah Pancoran, juga yang akan menuju ke arah Pasar Minggu pagi hari ini sudah terpantau cukup dalam kondisi ramai. Terlihat di sini sudah mengalami perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 50 sampai 100 meter ke belakang. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal.
Dihimbau bagi pengendara, khususnya bagi Anda pengendara roda 2 untuk tetap tertib dalam berlalu lintas dengan selalu berhenti sebelum garis stop pada traffic light agar tidak mengganggu hak pejalan kaki yang akan menyeberang jalan dan juga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di lajur lainnya. Dan untuk kendaraan sendiri dari arah sebaliknya, dari arah Pancoran ataupun Kalibata yang akan menuju ke arah Manggarai ataupun ke arah Kokas, dan juga yang akan menuju ke Jakarta Pusat, pagi hari ini pun sudah terpantau cukup dalam kondisi ramai, masih kembali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light saja, selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan sendiri dari arah Tebet Dalam ataupun dari arah Cawang, saat ini juga sudah terpantau cukup dalam kondisi ramai. Di sini sudah terlihat kendaraan didominasi baik kendaraan pribadi roda 4 dan juga beberapa kendaraan roda 2 yang melintasi di kawasan ini. Dan dari pantauan kami pemirsa, di kawasan ini masih banyaknya pengendara yang tidak menggunakan helm pada saat berkendara dan juga masih banyak yang melawan arus di kawasan ini. Kami menghimbau bagi pengendara roda 2 untuk tetap tertib, untuk selalu menggunakan helm pada saat berkendara dan juga diharapkan untuk tetap berada pada lajur Anda dan tidak melawan arus lalu lintas. Dan pemirsa, kami informasikan juga data kecelakaan Indonesia, kecelakaan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri selama 1x24 jam di seluruh Indonesia telah terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 22 mengalami luka berat dan 370 lainnya mengalami luka ringan. Dan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, tidak bosan-bosannya kami selalu mengingatkan bagi Anda pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas, mematuhi rambu lalu lintas yang sudah terpasang, dan juga diharapkan untuk selalu mengikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami di lapangan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian Alfat dan juga Rati yang dapat kami laporkan langsung dari kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Baik, terima kasih Bribtu Mercy dari NTMC Polri atas laporan lalu lintasnya pagi hari ini di Tebet, Jakarta Selatan. Kita jeda dulu pemirsa, nanti kita akan ajak Anda untuk melihat informasi terbaru mengenai suami dari selebgram Cut Intan Nabila, Armor Toreador, yang diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga ini akhirnya ditangkap polisi. Usai jeda ya, kita akan bahas mengenai hal ini, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, suami dari selebgram Cut Intan Nabila, Armor Toreador, yang diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga ini ditangkap pihak kepolisian. Ya, Armor ini tiba di Mako Polres Bogor setelah dijemput oleh aparat Satreskrim di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Ini adalah proses penjemputannya pemirsa, dan saat dibawa oleh pihak kepolisian tidak ada kata-kata yang dilontarkan oleh Armor kepada awak media. Saat ini Armor juga masih menjalani pemeriksaan intensif Satreskrim Polres Bogor. Armor diketahui menganiaya istrinya sendiri dan videonya sempat viral di media sosial usai diunggah sendiri oleh korban. Nah, sebelumnya pemirsa memang ramai juga di media sosial ini selebgram Cut Intan Nabila yang juga merupakan mantan atlet Anggar ini mengunggah bukti video penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Armor Toreador. Aksi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya. Ya, ini adalah video CCTV yang menggambarkan kekerasan yang dilakukan oleh Armor Toreador terhadap istrinya sendiri, Nabila, yang baru saja melahirkan anak ketiga mereka beberapa waktu lalu. Dugaan KDRT yang dialami Intan Nabila ini diungkap melalui rekaman CCTV yang dibagikan melalui akun media sosial pribadinya. Dalam CCTV ini terlihat Intan bersama suami dan bayinya yang belum genap 1 bulan sedang berada di atas tempat tidur. Tidak terdengar jelas apa sebenarnya perbincangan antara keduanya, hingga terlihat sedikit ada percekcokan. Kemudian sang suami langsung emosi dan memukul tubuh Intan berkali-kali. Bahkan sang bayi yang berada di dekat mereka pun juga ikut tertendang. Dalam unggahan tersebut diakui Intan bahwa KDRT kali ini bukanlah yang pertama kali dialami oleh dirinya. Ya, Intan bahkan menyebutkan sudah puluhan kali terjadi dan ia memiliki puluhan video kekerasan sebagai bukti terjadinya KDRT.
Ya, untuk membahas kasus ini, pemirsa, kita sudah terhubung bersama dengan Andi Yentriani selaku Ketua Komnas Perempuan, karena kabarnya pihak korban juga sudah meminta bantuan dari Komnas Perempuan untuk menindaklanjuti mengenai kasus ini. Selamat pagi, Mbak Yani. Selamat pagi, salam Indonesia yang bineka untuk kita semua. Ya, Mbak Yani, informasinya sudah ada laporan yang masuk ke Komnas Perempuan mengenai kasus ini. Apa sebenarnya bentuk laporannya, Mbak? Betul, kami sudah mendapatkan laporan secara tertulis kemarin dan kami sedang tentunya berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan sejumlah pendampingan-pendampingan awal ya yang dibutuhkan oleh korban bisa dilakukan. Namun dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kekerasan di dalam rumah tangga sampai saat ini masih menjadi salah satu pengaduan yang paling banyak di Komnas Perempuan. Kalau mengacu pada data yang ada, ini mayoritas dari kasus yang diterima bahkan mencapai 60-70% per tahunnya. Dan kasus kekerasan terhadap istri secara spesifik ini memang sangat mendominasi, khususnya kasus kekerasan dalam bentuk penganiayaan fisik dan juga secara psikis. Jadi tentunya tahun ini ya, apalagi karena pas 20 tahun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga, tampaknya kita perlu memberikan perhatian yang lebih tegas dan lebih serius dan utuh pada persoalan-persoalan kekerasan di dalam rumah tangga serupa ini. Baik, Mbak Yani, tadi juga sudah diinformasikan bahwa pihak Komnas Perempuan sudah mendapatkan pengaduan, kemudian juga sudah ada komunikasi dengan perwakilan dari korban. Apa mungkin yang bisa didalami dan juga dibagi kepada kita bagaimana kondisi korban dan apa langkah yang akan diambil oleh Komnas Perempuan nantinya terkait kejadian ini? Komnas Perempuan memang menyandang sebuah amanat untuk melakukan pemantauan pencarian fakta dan juga pendokumentasian serta membuat langkah-langkah rekomendasi kebijakan kepada semua pihak, baik itu di pihak eksekutif, legislatif, yudikatif maupun di dalam masyarakat. Dalam hal penanganan kasus, maka yang pertama kali kami selalu upayakan adalah untuk memastikan apakah kondisi korban baik-baik saja. Dalam hal ini, Komnas Perempuan pertama ingin mengapresiasi keberanian dan kepercayaan korban untuk melapor. Yang kedua, semua pihak ya yang mengupayakan agar korban dalam kondisi yang aman. Dalam hal ini mendapatkan pelindungan sementara. Juga sudah ada sejumlah langkah untuk membuat akses pemulihan, pendampingan secara psikologis yang tentunya perlu kita pantau dari waktu ke waktu. Nah, saya ingin menyampaikan begini Mbak Mas, di dalam kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga, kita perhatikan bahwa seringkali proses hukum justru tertunda. Kalau kita menggunakan data Badilak dari lebih 200.000 perceraian, itu hampir 62%-nya adalah akibat perselisihan terus-menerus dan 4.000 sekian adalah kasus yang dicatatkan sebagai perceraian akibat KDRT. Jumlah ini jauh lebih besar dari data yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan yang hanya jumlahnya 1.900-an pada tahun 2023. Pada kasus yang dicatatkan di Badilak yang jumlahnya ini lebih 200 ribuan, ternyata sebagian besarnya tidak memproses ke dalam hukum. Ada pula bagian yang ketika sudah diproses kemudian ditarik kembali karena dinyatakan bahwa dia merupakan delik aduan. Padahal kalau kita membaca di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga, tidak semua kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh suami terhadap pasangan ataupun sebaliknya itu merupakan delik aduan yang artinya dapat ataupun membutuhkan pengaduan untuk dapat diproses. Pada pasal mengenai delik aduan sesungguhnya hanya berlaku jika tidak mengakibatkan penyakit ataupun halangan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kasus serupa ini kami berharap bahwa dapat diproses secara hukum dengan menggunakan pasal yang lain sehingga dia bisa menjadi presiden bagi masyarakat bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Baik, terima kasih Mbak Yani atas informasinya kepada kami. Semoga ini jadi perhatian juga untuk masyarakat di luar sana dan untuk tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Terima kasih Mbak Yani, selamat pagi. Kita jeda dulu pemirsa, kita akan kembali nanti dengan informasi mengenai rapat pleno Partai Golkar yang akhirnya menetapkan Agus Gumiwang sebagai PLT dari Ketua Umum Partai Golkar. Sesaat lagi informasi selengkapnya.
Konflik antara PBNU dan PKB, Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf mendapatkan mandat penuh dari Rais Am PBNU Kiai Miftahul Akhyar untuk segera memperbaiki PKB. PBNU mempunyai tanggung jawab moral yang memperbaiki PKB yang dinilai melenceng dari desain awal pembentukan oleh para Kiai NU. Ya, sebelumnya ratusan kiai ini berkumpul di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang dan menyepakati untuk memberikan mandat tersebut. Para kiai mendalami masalah-masalah terkait hubungan PBNU dan juga PKB. Para kiai memerintahkan Ketua Umum PBNU mengambil langkah konkret menghadapi muktamar PKB. Hadir dalam pertemuan pengasuh pesantren Lirboyo, Kiai Haji Anwar Mansur, pengasuh pesantren Sidogiri, Kiai Haji Nur Hasan, pengasuh pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, Wakil Rais Am PBNU, sekaligus pengasuh pesantren Al-Amin di Kediri, Kiai Haji Anwar Iskandar, ada juga pengasuh pesantren Zainul Hasan juga hadir dalam acara pada kali ini. Apakah aspirasi itu termasuk mendorong untuk PBNU melakukan muktamar luar biasa PKB? Ya, kalau muktamar luar biasa urusannya PKB sendiri, bukan urusannya PBNU. Lalu langkah PBNU apa ya? Ya, kami mengartikulasikan kepentingan-kepentingan dari para kiai-kiai dan warga NU yang menjadi konstituen PKB itu kepada PKB. Kalau nyatanya PKB kalau mereka menolak, ya tanggung sendiri risiko politiknya, kan begitu. Tidak punya hak. Justru keputusan itu melanggar ADART NU dan melenceng dari Hikta NU. Apanya yang mau dibenahi? Justru hari ini PKB memiliki prestasi yang luar biasa. Ya, yang harus dibenahi menurut saya justru PBNU-nya hari ini. Walaupun itu pesan itu muncul dari tokoh tertinggi atau dari struktur paling tinggi di PBNU itu sendiri. Sekali lagi karena memang tidak ada hubungannya secara organisatoris antara PKB dengan PBNU. Pemirsa, Partai Golkar pada Selasa malam menggelar rapat pleno Di antaranya penunjukan pelaksana tugas Ketua Umum pasca mundurnya Erlangga Hartarto. Rapat pleno digelar di kantor DPP Partai Golkar sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan diikuti oleh seluruh pengurus partai. Rapat pleno akhirnya menetapkan Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar serta penentuan jadwal musyawarah nasional. Yang akan menjadi Ketua Umum terpilih, semua keputusan berkaitan dengan format organisasi ditentukan. Lihat, kita tampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman jam terbang begitu banyak, ya, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Pemirsa, spanduk Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep ini bertebaran di sejumlah ruas jalan Jakarta. Spanduk ini bertuliskan Kaesang 2024-2029 DKI Jakarta. Ya, kalau warga Jakarta mungkin sudah tidak asing lagi melihat spanduk-spanduk ini bertebaran selama beberapa hari terakhir. Karena spanduk Kaesang Pangarep di Jakarta ini kemudian memicu spekulasi bahwa putra Presiden Joko Widodo itu akan maju dalam Pilgub Jakarta. Apalagi Kaesang sendiri menegaskan siap katanya masuk untuk bursa Pilgub melawan Anies Baswedan atau bahkan melawan Ridwan Kamil. Kaesang sebelumnya menyatakan tidak yakin akan ada kotak kosong nanti di Pilgub Jakarta. Dirinya juga percaya diri, cukup pede untuk bisa maju bersaing di Jakarta. Kaesang juga menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju juga masih terus membahas siapa yang akan diusung di Pilgub Jakarta nanti.
pilkada terus menggema, apalagi batas akhir pendaftaran calon semakin dekat. Termasuk PDIP. Partai berlambang banteng ini akan mengumumkan siapa saja tokoh-tokoh sentral yang ditunjuk sebagai perwakilan untuk maju dalam kontestasi pilkada. Di Sumatera Utara, PDIP sudah menjatuhkan pilihannya mendukung Edi Rahmayadi. Hal ini dilakukan untuk menghindari kotak kosong yang jelas-jelas merusak demokrasi. Sementara Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, PDIP masih menimbang siapa yang layak dimajukan untuk bersaing dengan calon yang telah ditetapkan Koalisi Super alias Koalisi Indonesia Maju. Arahan Megawati tetap menjadi acuan dalam menentukan, akankah tokoh yang dipilih bisa menjadi PDIP sukses meraih suara dan sukses dalam kontestasi pilkada? Tim TV One mengabarkan. Hari ini rencananya PDIP akan mengumumkan siapa saja yang akan diusung PDIP untuk maju dalam Pilkada Serentak 2024. Apakah nama Anies Baswedan ada di dalam usungan PDIP? Hari ini akan dikeluarkan. Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir. Sudah di studio, sudah ada Mas Pangi Syari Caniago, analis politik Foxpol Research and Consulting. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Pangi. Selamat pagi, Mbak Rati. Kemudian juga kita masih menantikan pagi. Mas Seno, ya ini Aryo Seno Bagaskoro, politikus PDIP yang juga akan bergabung bersama kami. Saya mau ke Mas Ipang dulu, Mas Ipang. Kalau mencermati kira-kira hari ini, akankah PDIP ini mengeluarkan nama siapa yang akan diusung di Pilkada Jakarta? Nah ini yang ditunggu-tunggu ya, menarik, penuh misteri juga ya. Kayaknya juga masih alot ya, belum ada. Ya, Pilkada Jakarta ini gitu. Kan kenapa menjadi etalase politik nasional, tetap menjadi seksi ya, tetap menjadi perhatian, apalagi oleh partai-partai, sampai ada yang mengatakan Pilkada Jakarta ini tangan dinginnya DPP gitu, bukan urusan daerah. Jadi karena langsung begitu, kan langsung daerah, karena beda ya, maintenance-nya beda mungkin ya, termasuk dalam koalisi ini. Nah kita tunggu dari PDIP, itu yang kita tunggu sebetulnya. Yang jelas nampak-nampaknya PDIP punya ideologi mazhab yang kuat. Tidak mau ada kotak kosong. Nah, kalau tidak ada mau kotak kosong, kan nggak mungkin merapat kepada KIM, Koalisi Indonesia Maju Plus ya, nggak mungkin. Nah, tentu akan ada membuat poros baru. Nah, PKS kan selama ini mengatakan kami juga tidak menginginkan ada kotak kosong di Jakarta. Tapi PDIP akan mengumumkan hari ini siapa sebetulnya yang akan memang PDIP sampaikan, apakah nanti memang ada irisan Anies ini disebut, atau memang tidak ada Anies gitu. Karena kan selama ini PDIP mengatakan, PKS juga mengatakan kami mau mengusung Anies, mau membuat Anies ini berlayar, tapi dengan PDIP gitu. Kalau dengan Nasdem dengan PKB, tidak mudah juga, karena agak terkunci gitu ya. Nah, sekarang tinggal apakah memang akan ada kejutan di Jakarta. Pengumuman hari ini itu adalah apakah akan ada nama Anies atau tidak. Karena memang yang akan bisa bersaing berkontestasi itu nama yang muncul hari ini itu kan ada 3 nama. Yaitu ada Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil, yang satu lagi ada Kaisang, ya kan? Nah, dari 3 nama ini nampak-nampaknya secara basis grassroots PDIP memang agak kesulitan mereka mau mengurangkan egonya, mau mengalah. Nah, disinilah diuji PDIP, apakah betul PDIP mau mengalah atau mengurangkan ego itu. Tapi nampak-nampaknya kan bagi PDIP untuk berkoalisi dengan PKS ada kesulitan, misalnya soal ideologi lah, soal grassroots yang beda lah, kemudian dengan Anies juga agak beda gitu. Tetapi nampak-nampaknya kalau memang untuk menyelamatkan demokrasi, gitu ya, harusnya hari ini PDIP menyelamatkan Anies gitu. Oke, kita coba tanya, apakah memang akan ada kejutan dengan menyelamatkan Anies Baswedan di Pilkada ini melalui tangannya PDIP? Mas Seno, tanggapannya seperti apa? Benarkah akan ada kejutan untuk hari ini? Ya, selamat pagi. Terima kasih, Mas. Jadi kalau bicara tentang pengumuman calon kepala daerah atau cawakada dari PDI Perjuangan, itu sudah kami umumkan sebelumnya bahwa akan ada gelombang-gelombang pengumuman. Jadi gelombang hari ini yang diumumkan tanggal 14 Agustus menyongsong hari kemerdekaan, ini adalah gelombang pertama. Dan rasa-rasanya di gelombang pertama ini di provinsi-provinsi besar nanti kita tunggulah apakah akan ada kejutan yang dari provinsi yang tadi kita bahas, apakah akan ada yang diumumkan atau tidak. Tetapi
Itu dari waktu ke waktu akan kami umumkan. Apa sebenarnya poinnya? Poinnya adalah kami ingin menunjukkan bahwa di pilkada kali ini kita akan membuktikan bahwa kita bisa kok mengusung nama-nama untuk menjaga pilkada tetap tidak ada intervensi kekuasaan. Kita bisa kok mengusung nama-nama yang bisa menjaga agar demokrasi rakyat itu tetap hidup. Kita ingin mengumumkan nama-nama dengan tujuan kita bisa kok menjaga agar pilkada ini tetap maknanya adalah rohnya itu urusan rakyat, bukan urusan elit semata. Jadi nama-nama itu nanti akan menunjukkan spirit tersebut. Daerahnya mana aja kita tunggu. Masih kita nantikan, Mas Seno. Tapi kalau mendengarkan pernyataan dari salah satu kader PDIP, Mas Jarod, bahwa ini ada fenomena. Nampaknya ada upaya untuk membuat nantinya hanya melawan kota kosong atau independen. Berarti ini dari PDIP sendiri sudah mengindikasikan ya, beberapa wilayah juga akan terjadi hal seperti itu. Antisipasinya berarti disiapkan nantinya kader dari PDIP untuk maju. Tapi kalau melihat di Jakarta sendiri kan PDIP nggak bisa maju sendiri. Apakah harus ada harus ada partai politik lainnya yang juga digandeng? Nah ini untuk mengantisipasi si fenomena ini gimana dari PDIP? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau Jakarta memang kasus yang unik, special case. Karena di Jakarta ini tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung nama sendiri. Maka harus melakukan suatu kerjasama politik dengan partai lain. Nah, tapi kalau di daerah lain, misalnya di Sumatera Utara, kita diberi kepercayaan rakyat untuk bisa mengusung nama sendiri. Karena kursinya cukup di legislatif. Sehingga nanti itu akan jadi satu bagian dari kami menunjukkan bahwa itu ternyata bisa kok. Apa yang dibutuhkan masyarakat, suara arus bawah itu bisa dilakukan di pilkada, tidak semua harus diambil alih oleh koalisi partai politik yang super itu tadi. Sehingga kemudian kita akan tunjukkan di Jakarta juga sama, hingga hari ini kita masih optimis bisa membangun suatu kerjasama politik. Di daerah-daerah lain juga sama, komunikasi terus berjalan di Jawa Timur. Di Jawa Tengah pun kami membuka komunikasi politik meskipun kami dapat cukup banyak kursi di sana itu dengan kawan-kawan yang lain. Sehingga semuanya kita melakukan langkah-langkah, kita pastikan agar pilkada dapat memberikan pilihan yang terbaik bagi masyarakat. Jadi poinnya bukan di persoalan calon tunggalnya sebenarnya, tapi apakah ada desain intervensi kekuasaan di sana? Apakah ada skenario yang berusaha melawan suara rakyat di sana? Karena kalau bicara Jakarta misalnya, nama-nama yang selalu tinggi di survei itu sebenarnya kan ada Pak Anies, ada Pak Ahok yang pernah menjabat sebagai gubernur di Jakarta. Tetapi menjadi aneh kalau hari-hari ini itu malah beliau berdua namanya tidak banyak muncul gitu. Ini kan jadi satu pertanyaan, why di partai-partai politik malah yang muncul Pak RK misalnya, yang ini nomor 3 biasanya di survei-survei yang muncul. Sehingga kami ingin membuat suatu desain agar yang nanti tampak di pilkada itu bukan kepentingan elit semata, tapi ini mencerminkan adanya dialektika rakyat. Itu Mbak. Ya. Oke. Kalau memang kemudian nama Pak Ahok masih jadi salah satu nama tokoh yang ingin diusung oleh PDIP di Jakarta, kenapa kemudian ada pernyataan dari Pak Hasto yang mengatakan bahwa Anies tidak perlu takut tidak bisa maju di Jakarta? Ini maksudnya kemana nih, Mas Seno? Ya jangan takut gitu. Semua anak bangsa kan memang punya hak konstitusional untuk maju dan tidak boleh dihalang-halangi itu. Artinya hanya karena dia tidak dikehendaki oleh kekuasaan lalu dihalang-halangi hak konstitusionalnya, itu kan artinya jangan takut. Itu semua anak bangsa punya kesempatan yang sama, asalkan berjenjang, asalkan dia berproses, dia layak secara kompetensi, dia punya portofolio politik yang layak, ya semuanya boleh maju itu. Karena pilkada ini adalah ajang terbaik untuk melawan nepotisme, ini adalah ajang terbaik untuk melawan kolusi, ini adalah ajang terbaik untuk bicara tentang gerakan kerakyatan. Nah itu yang disampaikan oleh partai. Ya, maju kan boleh untuk siapa saja, haknya begitu. Tapi kemudian kan butuh tiket. Nah tiketnya ini termasuk sekarang untuk siapapun, bahkan untuk Pak Anies. Iya, oke, iya. Maju kan boleh untuk siapapun, benar, kita setuju. Tapi kemudian maju kan butuh tiket. Nah PDIP ini butuh punya tiket di situ. Nah, akan kerjasama sama siapa nih yang dipertanyakan? Nanti kita dibahas ya, Mas Seno ya. Kita jeda dulu. Kita akan kembali saat lagi usai jeda. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Ya Mas Endo, kita sepakat tadi di segmen sebelumnya bahwa untuk maju di pilkada itu hak semua orang lah, siapa saja bisa. Tapi kan butuh tiket. Nah tiket ini sekarang PDIP seolah-olah punya salah satu tiket yang bisa menentukan nih. Nah pertanyaannya, kerjasama politik sama siapa nih yang kemudian akan menjadi arah berikutnya untuk PDIP? Apakah dengan PKB, Nasdem atau PKS? Karena tadi secara ideologi katanya untuk PKS agak sulit. PKB juga sekarang sedang digoyang, kayak lagi ribet juga nih. Ini akan kemana arahnya PDIP dengan koalisinya ini akan kemana? Ya kalau ingin agar demokrasinya hidup, mencerminkan suara rakyat dan tidak ada intervensi kekuasaan, itu kan artinya desainnya harus ada calon opsi lain itu untuk bisa muncul di Jakarta. Dan untuk bicara itu di Jakarta tidak bisa bebannya di kami sendirian. Maka harus ada kebesaran hati nih dari kawan-kawan dari partai-partai politik lain, siapa yang punya keberanian atau berkenan untuk mencalonkan nama yang berbeda dari nama yang sudah ada saat ini. Oleh karena itu komunikasi politik terus kita lakukan, bahkan dari partai kita sudah punya ada 7 kader senior yang ditugaskan oleh Ketua Umum untuk terus menjalin komunikasi politik dalam membangun kerjasama itu. Sehingga di Jakarta terus kita optimis bahwa sebelum nanti batas pendaftaran ditutup di akhir Agustus, kita akan punya mitra yang sangat strategis dan bisa mengubah peta politik Jakarta. Karena nama-nama calon pemimpin di Jakarta itu stoknya sangat melimpah. Pak Anies satu nama, Pak Ahok nama yang lain, tapi nama-nama yang lain juga ada banyak sekali itu yang bisa dimunculkan di Jakarta. Karena kita tahu sifat Jakarta sebagai utamanya adalah gravitasi politik di tingkat nasional dan etalase kepemimpinan. Jadi kita yakin bahwa sebenarnya masih ada waktu kok untuk membangun kerjasama politik baru. Mas Itu Endo. Mbak Natih dan Mas David. Oke, saya mau ke Mas Ipang. Mas Ipang, kalau dari PDIP masih cukup percaya diri bahwa sudah banyak langkah antisipasi yang akan dilakukan untuk melawan skenario kota kosong. Tapi apa yang harus menjadi perhatian dari PDIP sendiri? Ya pertama yang jadi perhatian sama PDIP kan adalah proses bencana demokrasi tidak menginginkan. Artinya ini harus diberikan ruang kompetisi. Artinya semua harus bisa masuk ke gelanggang. Nah kemudian skenario kedua PDIP, kalau misalnya nama-nama ini deadlock, tentu dia akan menyebutkan nama yang segar yang baru, Mbak Rati. Nama yang segar ya di luar Ahok, di luar Anies mungkin ya. Karena memang ini tidak akan bisa dipaksakan gitu. Karena dikunci kan, dikunci dalam konteks ruang geraknya nggak bisa maju. Nah persoalan Anies itu hari ini, jangan-jangan itu bukan persoalan partai. Ini persoalan kekuasaan. Jadi apalagi Anies saya lihat ya, ketika dilihat seolah-olah persoalan Anies ini kan dia juga merasa tidak butuh dengan partai. Partai yang butuh sama dia. Itu juga jadi problem tersendiri. Yang kedua adalah PKS seolah tersalahkan dalam konteks ini karena dianggap meninggalkan Anies. PKS bisa menguji balik. Kalau ada partai yang bakal bisa mengusung Anies, berarti PKS yang salah. Tapi kalau nggak ada juga misalnya nih Nasdem sama PKB nggak berhasil mendukung Anies, berarti ini bukan soal partai atau kendaraan, ini soal irisan kekuasaan. Yang artinya bisa saja dijegal atau bisa memang tidak ada berkontestasi di Jakarta tanpa Anies gitu. Karena memang PKS mengatakan kalau memang bisa berlayar Anies tanpa PKS, berarti memang PKS yang selama ini salah. Nggak mengusung. Tapi kalau kemudian tanpa PKS pun tidak bisa berlayar, berarti ini persoalan-persoalan lain. Problematik dan complicated dan susah dijelaskan. Supaya PKS tidak tertuduh meninggalkan Anies gitu. Karena semua misalnya ketua umum ada irisan agak sulit hari ini ruang geraknya. Bentar kasus hukum menyurup lagi. Nah, kemudian ada kartel kotak kosong hari ini muncul. Ini juga problematik tersendiri. Berarti tidak hanya di Jakarta indikasi itu terjadi ya? Nah, kalau itu sudah ada potensi 34 daerah katanya akan ada kotak kosong. Ini besar sekali. Jadi ruang kontestasi kita dirusak kan. Padahal kan dalam konteks demokrasi kan ruang kontestasi itu harus diberikan ruang yang sama, setara, equal, bukan perbedaan. Siapa yang bisa memberi jaminan bahwa ruang equal itu bisa terjadi gitu loh? Ya, itu yang kemudian partai politik yang komitmen, yang konsisten, yang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi itu. Artinya suara rakyat itu harus tetap diakomodir. Jangan kemudian hanya suara elit. Karena disebut kan memang artinya ada suara grassroots kan. Ada suara elit kan. Nah sekarang yang disajikan ke publik, ke menu meja makannya suara rakyat, itu suara elit. Betul. Nah bagaimana kemudian partai politik yang konsisten dan teguh, masih ada ketua umum yang teguh, yang konsisten, yang maksudnya memegang prinsip-prinsip demokrasi itu,
kalaupun kalah di gelanggang itu tidak masalah, yang penting masuk gelanggang. Nah sekarang kan persoalannya ada kartel politik Buru-buru masuk kosong. gelanggang gitu ya. Masuk gelanggangnya susah. Nah persoalan Anies ini kan persoalan banyak sebenarnya. Itu yang terjadi hari ini. Saya melihat ya Anies itu terlalu percaya diri juga gitu. Itu makanya memang tidak mudah. Nah sekarang tinggal PDIP. PDIP dengan siapa gitu? Itu kan problematik tersendiri. Kalau nanti udah ada sinyal dengan PKB atau dengan Nasdem atau dengan PKS nanti ketua umumnya repot lagi. Karena apa sih? Kenapa repot? Karena repotnya ya artinya menyurak lagi persoalan-persoalan yang dihadapkan hari ini. Ya persoalan yang tidak bisa kita pungkiri gitu. Nah itu yang kemudian hari ini kan kita dengar Caimin udah mulai dipanggil kan. Nah ini kan problem tersendiri juga. Saya nggak tahu ini problemnya dengan NU-nya juga masalah. Nah tinggal Nasdem gitu kan. Nasdem juga mengatakan kami kalau nggak PKS kami nggak maju gitu. Tapi kalau PKS yang usung kami ikut kan gitu. Itu belum pasti juga. Karena kata Saroni kan jelas ya nggak ada kepastian juga gitu untuk Anies. Nah dengan siapa PDIP itu persoalannya. Karena setahu saya kalau dengan PKS tadi dianggap platform ideologinya terlalu jauh, rentang spektrum ideologi nggak nyambung katanya. Ya itu kan ego dan itu PDIP nggak mau menurunkan itu. Berarti kan dengan siapa? Dengan PKB persoalannya hari ini. Dengan Caimin juga mulai muncul soliditas di internal diuji juga. Nah dengan Nasdem juga belum ada kepastian juga gitu. Dengan siapa? Gitu. Mas Eno tadi ada perhatian dari Mas Ipang bahwa sebenarnya ini bukan persoalan, ada irisan dengan persoalan kekuasaan nih Mas Eno nih. Kalau memang komunikasinya sudah ada, tapi apa memang sudah terlihat ada hambatan-hambatan itu antara PDIP komunikasi dengan PKB, PDIP komunikasi dengan PKS? Ya kalau bicara tentang Jakarta ini kan memang penuh dengan nuansa kekuasaan. Bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa calon-calon yang ada di Jakarta ini tidak lepas dari konsensus elit juga. Sehingga tentu kita memerlukan tantangan tersendiri dalam bicara tentang memunculkan nama-nama yang berkualitas. Tapi saya sepakat tadi bahwa nama-nama di Jakarta yang kami godok itu bukan hanya ada nama Pak Anies dan Pak Ahok loh yang selama ini El Clasico-nya selalu membahas dua nama itu. Tetapi kan ada banyak nama lain juga yang itu kami godok dan kami bicarakan dengan mitra-mitra kami. Termasuk nama-nama yang ada di internal PDI Perjuangan yang itu sudah diusulkan sejak lama. Jangan lupa nama seperti Pak Andika, nama seperti Pak Aswar Anas, Bu Risma itu juga digodok salah satunya juga terkait dengan Jakarta. Sehingga ini masih memberikan opsi ruang yang kami yakin bahwa di waktu yang tepat nanti sebelum pendaftaran akan ada titik temu dari partai-partai politik yang hari ini kami sedang berkomunikasi. Jadi tidak tentu juga itu harus terkunci di 1, 2, 3 nama, tetapi nama-nama yang bisa memunculkan suatu wow efek di last minute itu sangat mungkin juga masih ada kemungkinan untuk bisa dimunculkan di konteks Jakarta. Tetapi tentu yang poinnya adalah kita yakin bahwa ini harus jadi cerminan suara rakyat. Dan di dalam survei itu bisa menjadi gambaran awal tentang suara rakyat yang hari ini itu uniknya tidak tampak gitu ya di dalam pembahasan tentang Jakarta. Tapi kami punya komitmen untuk bisa melakukan itu menjadi antitesis dari pemilu yang punya intervensi kekuasaan berlebihan. Itu Mbak Mas. Oke, dengan nama-nama yang tadi Mas Eno sebutkan, ada Bu Risma, ada Pak Andika, artinya nama-nama ini sebenarnya sudah mulai disodorkan oleh PDIP ke sejumlah partai? Bukan persoalan disodorkan atau menyodorkan, tetapi dari awal pun kami sudah menyampaikan kan secara di berbagai macam kesempatan bahwa nama-nama di list kami itu juga rosternya cukup banyak loh ini. Jadi bukan hanya bicara kesebelasan itu bukan tim utama saja, substitutionnya itu juga ada banyak ini yang bisa kami munculkan. Sehingga kita yakin betul bahwa nama-nama itu masih berpeluang untuk bisa menjadi titik temu tadi. Dan itu banyak, termasuk para menteri di kabinet yang punya kedekatan dengan kami dan punya kedekatan dengan pergerakan rakyat yang dicintai oleh masyarakat, itu juga sempat kami bahas. Termasuk ada misalnya Pak Basuki Hadi Mulyono, ada Pak Nadiem Makarim. Jadi opsinya banyak sekali. Dan itu yang kita yakini di Jakarta membutuhkan itu, ruang perbedaan-perbedaan itu. Itu Pak. Baik. Mas sedikit Ipang, Mbak Rati. Ya tadi ada beberapa nama yang ternyata juga sudah dipersiapkan PDIP yang selain 3 nama lah yang sudah muncul ke permukaan.
Ya Mbak Rati, nama-nama tadi itu harus terus dikembangkan kan supaya itu menjadi menunggang popularitas kan di tengah publik. Apalagi di Jakarta nama kecil itu bisa besar cepat. Karena media besar di Jakarta kan. Nah itu nama Risma, tadi nama Azwar Anas, nama Andika Perkasa dan seterusnya. Kalau memang nama Anies ini udah dikunci oleh kekuasaan gitu. Karena begini, kan kekuasaan itu kan mengatakan bahwa bagi kekuasaan itu Golkar itu nomor 1, bukan nomor 2. Maka Golkar juga harus dikuasai. Yang kedua adalah Jakarta. Karena ingin bagaimanapun walaupun bukan ibu kota, tapi mereka ingin tidak mau peristiwa masa lalu seperti Pak Jokowi yang berseberangan dengan Anies terjadi. Itu mengurangi percepatan pembangunan, sinergisitas antara pusat dengan daerah. Dipertontonkan head to head seolah berhadapan, seolah berbeda chemistry. Nah itu nggak cocok. Nah nampaknya apakah Pak Prabowo dengan Pak Anies ini masih chemistry-nya bisa nggak disatukan? Nah kalau memang itu tidak, makanya memang saya melihat indikasinya bahwa pertarungan Jakarta itu tanpa Anies gitu. Nah ini maka saya katakan Anies mendapat kursi atau tidak, bukan kendaraan dapat atau tidak. Ini persoalannya bisa saja dengan bagaimana sinergisitas ke depan, bagaimana pembangunan ke depan, bagaimana seiring sejalan sekata antara pemerintah pusat dengan daerah. Nah, persoalan itu yang tidak akan tuntas. Nah, makanya semua partai ruang gerak terkunci untuk mengusung Anies. Gitu. Ditambah lagi Anies merasa ditinggalkan ya karena ketidakmampuan dia di dalam politik. Karena politik itu kan seni. Seni berkuasa, seni merebut kekuasaan, seni mempertahankan kekuasaan. Dan ada orang yang mengatakan memakai fatsun politik. Ada yang dengan segala cara. Nah, kalau kemudian tidak ada partai yang berhasil mendukung Anies, ya jangan salahkan partai juga. Berarti kegagalan beliau meyakinkan partai politik untuk melakukan komunikasi dan lobby-lobby politik. Jadi kemudian ada partai yang seolah-olah tertuduh meninggalkan Anies, menurut saya itu fakta yang tidak fair juga. Nah Aniesnya yang jemput bola, Aniesnya berusaha. Nah sekarang kalau memang Anies ini udah deadlock, memang apa yang disampaikan PDIP itu menarik. Harus munculkan nama baru yang segar, yang memang nanti letupan elektoralnya akan terjadi. Kalau namanya mulai diperkenalkan, kalau nama ini udah tutup buku lah gitu. Tapi kalau memang masih diperjuangkan, ya silakan diperjuangkan. Kalau memang ada nama lain yang kemudian bisa muncul, Pilkada Jakarta tanpa Anies, bukankah itu bisa dibilang sebagai gambling juga? Karena elektabilitasnya tidak ada yang bisa melampaui Anies sampai sejauh ini. Dijawab nah itulah yang kita jeda dulu katanya. Oke, kita jeda dulu. Oh sudah, oke. Terakhir closing, silakan. Ya itu Bang Alfred, itu yang mengatakan bahwa di pilkada kali ini jangan-jangan indikasi perabel elektabilitas tidak relevan ketika adanya kartel politik kotak kosong ini. Sehingga memang orang tidak lagi, kan dulu perabel orang untuk pilkada itu adalah pertama racikan elektoral. Baik itu tingkat menunggang popularitasnya, elektabilitas dan elektabilitas. Yang kedua adalah logistik. Yang ketiga adalah kendaraan mesin partainya. Yang keempat adalah tentu saja kemampuan mereka untuk melakukan serangan udara, serangan darat, dan serangan lautnya kan itu tergantung dia. Nah, nampaknya sekarang ada yang elektabilitasnya rendah, tapi yang besar elektabilitasnya nggak bisa bertanding. Nggak bisa masuk gelanggang, jangankan kalah, masuk gelanggangnya nggak bisa. Gimana bertarung? Kalau kalah di gelanggang itu fair, tapi masuk gelanggang aja nggak bisa. Masuk gelanggang aja nggak bisa. Terakhir Mas Eno, masuk gelanggang aja nggak bisa nih Mas Eno. Terakhir singkat saja. Yaitu pemilu pilkada itu kan multi nalar, Mbak. Artinya ada nalar kualitatif namanya rekomendasi partai, lalu nalar kuantitatif namanya survei, elektabilitas dan seterusnya. Ya, keduanya itu harus diramu dengan baik, diracik dengan baik. Tetapi sekali lagi pemilu adalah urusan rakyat. Ini adalah wahana kedaulatan rakyat dan bukan semata-mata konsensus kekuasaan. Jadi kita akan melakukan segala cara untuk berpihak pada rakyat. Intinya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Eno dan juga Mas Ipang sudah hadir dan juga memberikan informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu semuanya, Assalamualaikum. Kita nantikan siapa-siapa aja yang akan dirilis di gelombang pertama dari PDIP ya. Baik, kita jeda dulu ya. Nanti kita akan kembali dengan informasi dari Presiden Joko Widodo yang mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 di Istana Negara di IKN Kalimantan Timur. Usai jeda, kami kembali. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita juga akan memantau bagaimana persiapan jelang HUT RI langsung dari Ibu Kota Nusantara. Sudah ada rekan kami, Haidar Fasal. Selamat pagi, Fasal. Fasal, silakan laporannya. Ya baik.
Rati, Alfat, dan juga pemirsa, memang hingga pagi hari ini Presiden Joko Widodo masih memiliki giat di ibu kota Nusantara, yang mana tadi pada sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah ini tadi Presiden Joko Widodo meninjau area tempat kami mengabarkan saat ini dan melakukan peresmian di Sumbu Kebangsaan. Tadi dalam sambutannya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dan berharap Sumbu Kebangsaan yang memang didasari filosofi keluhuran antara Tuhan, manusia, dan juga alam ini berharap membuat ibu kota Nusantara menjadi harmonis begitu, dan masyarakat yang tinggal di sini menjadi nyaman dan juga damai. Dan juga tadi Presiden Joko Widodo sudah selesai melakukan peresmian dan saat ini menuju ke Istana Negara. Di belakang saya mungkin pemirsa bisa lihat ada Istana Garuda juga di situ. Dan di sana rencananya Presiden Joko Widodo akan menyaksikan secara langsung gladi bersih yang akan dilakukan oleh petugas nantinya yang bertugas pada tanggal 17 Agustus mendatang. Yang juga kita tahu bahwa para paskibraka-nya pun sudah dilakukan pengukuhan pada hari kemarin. Namun sangat disayangkan memang Alfat dan juga pemirsa bahwa kami awak media tidak diizinkan untuk melakukan liputan dan meliput secara langsung gladi bersih yang dilakukan oleh para petugas pengibar bendera itu. Dan saat ini kita memang tengah menunggu mobil untuk kemudian diberangkatkan kembali ke Balikpapan. Sedangkan Presiden Joko Widodo nanti akan melakukan gladi bersih hingga siang hari nanti, dan setelah menyaksikan gladi bersih sekitar pukul 1 waktu setempat mungkin Presiden Joko Widodo juga akan langsung terbang ke Jakarta untuk melaksanakan ataupun memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh-tokoh nasional untuk diberikan gelar kehormatan begitu. Dan hingga sampai saat ini kami masih akan terus menunggu kegiatan giat-giat Presiden Jokowi selanjutnya. Untuk sementara demikian, Alfat dan juga Ratih. Baik, Haidar Faisal mengabarkan dari IKN untuk proses persiapan gladi bersih saat ini yang sedang berlangsung. Ini menjadi penting karena menjadi upacara bendera pertama ya di IKN. Nanti kita akan tunggu seperti apa. Dan kita informasikan juga pemirsa, ada Presiden Joko Widodo yang meresmikan Taman Kusuma Bangsa yang berhadapan langsung dengan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara. Ya, Taman Kusuma Bangsa ini pemirsa akan menjadi tempat renungan suci sehari sebelum Hari Kemerdekaan. Tekan tombol peresmian Taman Kusuma Bangsa, ini Presiden Joko Widodo bersama jajaran Menteri Kabinet saat ini menegaskan peresmian ini bentuk penghormatan kepada pendiri bangsa, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden RI Muhammad Hatta, serta para pahlawan dan juga pejuang negara. Pada tahun ini pemirsa, proses apel kehormatan dilakukan bersamaan di 2 tempat sekaligus, yakni di Taman Kusuma Bangsa di IKN dan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Utamanya pendiri bangsa Bapak Bung Karno dan Bung Hatta. Pada sore hari ini akan kita resmikan. Kita ke informasi selanjutnya. Autonomous Rail Transit atau tram otonom sudah siap ini beroperasi di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus 2024 mendatang. Tram otonom ini berjalan menggunakan sensor di atas marka khusus yang sudah ditentukan. Betul sekali Ratih. Ini ada transportasi modern nih yang diperkenalkan dan berfungsi sebagai kendaraan untuk nantinya mengangkut para tamu, VVIP dan juga undangan. Dari titik Sumbu Kebangsaan Barat ke lokasi upacara kemerdekaan nanti di Istana Garuda di IKN. Satu rangkaian ini terdiri dari 3 gerbong dengan kapasitasnya 200 penumpang. Moda transportasi ini bisa dikendalikan dengan atau tanpa supir. Wah, tram otonom merupakan kendaraan dengan teknologi terbaru yang dikembangkan oleh otorita IKN melalui sistem transportasi hijau. Ya, Presiden Joko Widodo pemirsa bersama dengan 552 kepala daerah se-Indonesia menghadiri rapat di Istana Presiden Ibu Kota Nusantara Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur. Kepala daerah terdiri dari gubernur, wali kota, dan juga bupati ini mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo. Mulai dari perkembangan dan juga kemajuan Ibu Kota Nusantara, inflasi hingga kesiapan pilkada serentak mendatang. Presiden Jokowi meminta kepala daerah menyelesaikan anggaran yang berkaitan dengan pilkada dan juga memastikan ini bagaimana keamanan nantinya akan berjalan dengan lancar dan juga kondusif.
Menteri Dalam Negeri Bapak Pemirsa, Presiden Joko Widodo ini mengukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Ada 76 anggota Paskibraka yang menjalani pengukuhan, dan pengukuhan ini diawali dengan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, hingga pembacaan ikrar Paskibraka 2024. Presiden Joko Widodo selaku pembina upacara membacakan pernyataan pengukuhan anggota Paskibraka dan menyematkan lencana sebagai tanda pengukuhan Paskibraka. Tentu ini menjadi satu kebanggaan tersendiri karena ini Paskibraka perdana yang tampil di IKN. Wah, luar biasa. Pasti seru ya perayaan tahun ini ya. Karena berbeda ya. Karena berbeda. Baik, kita ke informasi lain pemirsa. Jelang pendaftaran PK ke Pengadilan Negeri Cirebon, terpidana kasus kematian Vina dan juga Eki ditemui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK di Rutan Kebonwaru dan Jelekong untuk tes psikologi. Nanti informasinya kita hadirkan usai jeda. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, jelang pendaftaran PK ke Pengadilan Negeri Cirebon, terpidana kasus kematian Vina dan Eki seumur hidup ditemui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK di Rutan Kebonwaru dan juga Jelekong untuk tes psikologi. LPSK melakukan asesmen terhadap 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki 2016 silam. Ya, mereka diantaranya adalah Hadi Saputra, Eka Sandi, Rivaldi, dan juga Supriyanto yang berada di Rutan Kebonwaru, Kota Bandung, dan juga ada Eko serta Jaya yang berada di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. LPSK juga mengasesmen di lokasi di Subang dan juga Cirebon. Nah, tes psikologi ini dilakukan untuk memastikan lagi psikologi dan mental mereka benar-benar tenang akibat traumatis kejadian beberapa tahun yang lalu. Kuasa hukum terpidana mengatakan PK akan didaftarkan pada hari ini, yaitu Rabu 14 Agustus di PN Cirebon. Ya, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini diperiksa di Bareskrim atas laporan dugaan kesaksian palsu dari Aep dan juga Dede saat Vina dan Eki tewas di 2016 lalu. Didampingi kuasa hukumnya, Saka Tatal menjalani pemeriksaan. Saka Tatal berangkat dari rumahnya di Cirebon. Ini dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan juga pengawalan ketat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kuasa hukum meyakini kesaksian Aep dan juga Dede saat itu palsu dan meyakini bahwa kematian Vina dan Eki disebabkan oleh kecelakaan. Menurut mereka bahwa Vina dan Eki tidak berdasarkan scientific crime investigation dan memiliki celah untuk peninjauan kembali dapat dikabulkan. Pemeriksaan hari ini adalah keterangan Saka Tatal terkait 2016 terhadap keterangan Aep dan Dede. Jadi kita sudah bilang juga kepada Saka Tatal untuk kooperatif apa yang ditanyakan oleh penyidik dan membongkar semua peristiwa yang terjadi 2016 seperti apa. Karena keterangan Dede dan Aep itu kita lihat bahwa dia pun juga tidak menyaksikan terhadap kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi kasus dari keterangan Dede ini mengakibatkan 7 terpidana hidup dan Saka Tatal dihukum 8 tahun penjara. Maka dari itu, keterangan Dede dan Aep inilah bersumber dari awal. Dia faktanya, dia tidak melihat kasus terjadinya pembunuhan dengan pemerkosaan. Maka kita akan lihat akan perkembangan seperti apa nantinya. Saka Tatal sudah siapkan. Ya, usai pemeriksaan terhadap Saka Tatal ini diinformasikan juga bahwa Bareskrim sudah menaikkan tahapan kasus ini ke penyelidikan. Nah, bagaimana kemudian tanggapan dari pihak Ibtu Rudiana? Nah, kita akan bahas mengenai hal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Bung Pitra Romadoni, selaku kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Lalu ada Pak Ito Sumardi, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, selaku Kabar Reskrim Polri tahun 2009 hingga 2011. Dan juga ada Bang Reza Indragiri, selaku psikolog forensik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bapak. Semangat pagi, Bang Alfat. Baik, saya ingin ke Bung Pitra dulu. Bung Pitra, kabarnya ini sudah masuk tahap penyelidikan, artinya semakin menyudutkan klien Anda, Ibtu Rudiana. Tanggapannya seperti apa sejauh ini? Ya, tanggapannya memang itu adalah prosedural ya.
kita menghormati proses hukum setiap apapun itu yang dilakukan oleh pihak kepolisian, apalagi kita ini bernaung di institusi kepolisian dan klien kita. Terkait dengan penyelidikan, itu merupakan prosedur dan polisi juga tidak boleh menolak laporan setiap warga masyarakat karena itu sudah diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana. Akan tetapi nanti apakah pelapor ini bisa membuktikan tuduhannya kepada klien kami, itu nanti akan didalami oleh penyidik tentunya. Dan kita juga telah membuat laporan polisi terhadap mereka-mereka yang telah membuat fitnah kepada klien. Karena pada intinya ini kan tuduhan mereka itu macam-macam. Yang dibilang mereka Pak Rudiana merekayasa, yang dibilang mereka Pak Rudiana itu menyuruh si terpidana minum air kencing gitu. Saya kira itu adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan fitnah, sehingga kemarin itu kita telah proses gitu. Tinggal nanti bagaimana terpidana ini bisa membuktikan apakah Pak Rudiana ini benar-benar melakukan perbuatan tindak pidana itu atau tidak. Nah, dan nggak bisa juga kita simpulkan penyidik melakukan proses penyelidikan bahwa benar Rudiana bersalah. Tidak, nanti kan ada gelar perkara, apakah hasil gelarnya itu dihentikan, ditindaklanjuti atau tidak cukup bukti, itu nanti pendalaman seperti itu, Bang Alfat. Baik, Bang Pitra, kemarin juga maksud kami Saka Tatal sudah diperiksa oleh Barreskrim Polri, dimintai keterangan terkait kesaksian palsu Aib dan juga Dede. Ada bukti-bukti cukup banyak, 1 koper dibawa ya, bahkan salah satunya adalah bukti terkait percakapan Vina dan kedua orang temannya yang menandakan bahwa tidak ada aksi yang dilakukan di belakang showroom, dalam arti tidak ada keterkaitan Saka Tatal terhadap pembunuhan Vina dan juga Eki, dan bukti-bukti itu memperkuat alibi mereka, semakin menyudutkan Ibtu Rudiana. Seperti apa Anda melihatnya bukti yang dihadirkan oleh pihak Saka Tatal? Baik, Mbak. Terkait dengan laporan mereka ini kan berarti kepada Dede dan Aib ya, bukan kepada Pak Rudiana. Tetapi karena memang Aib ini adalah klien saya, jadi saya berbicara dari pandangan saya terhadap klien saya gitu loh. Nah, terkait dengan Aib yang katanya itu tidak benar keterangannya, ya, saya sudah tanya langsung kepada klien saya, yaitu Aib, apakah keterangannya itu konsisten atau tidak, kan gitu. Apakah keterangannya itu yang pernah ia berikan di kepolisian maupun di pengadilan itu benar atau tidak. Dia menegaskan itu bahwasanya keterangan dia itu benar. Bahkan Mbak, ada salah satu politisi ya yang meminta untuk merubah keterangannya gitu loh, dan dia mempengaruhi Aib ini agar dia mengikuti kehendak dari salah satu politisi ini dan mengikuti seperti yang Dede sampaikan. Akan tetapi dia menolak itu, ada rekamannya sama kita gitu loh. Dia menolak itu, dia sampaikan kepada politisi ini, Pak, mohon maaf Pak, apa yang saya lihat, alami dan ketahui sendiri itu yang saya sampaikan, dan saya tidak mau merubah keterangan saya. Itu keterangan di rekaman itu. Oh yowes, kata dia gitu. Kalau seperti itu nanti kamu akan dilaga aja di pengadilan, kata. Ini kan udah mengancam juga nih kepentingan daripada seorang politisi ini melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya di luar kewenangan dia selaku penyelidik, karena dia kan bukan penyidik juga gitu, tapi dia sampai mempengaruhi saksi-saksi ini yang kita sesalkan seperti itu, Bung Alfani. Baik, saya ingin ke Pak Ito. Pak Ito, ini kan kasusnya kabarnya sudah naik ke penyelidikan. Nah, dengan selama ini juga statusnya dari Ibtu Rudiana juga masih sebagai perwira aktif begitu. Apakah kemudian perlu di sini untuk kemudian Mabes Polri menonaktifkan dulu Ibtu Rudiana dari jabatannya agar kemudian penyelidikan ini berjalan dengan lebih lancar? Tapi dijawab usai jeda ya, Pak Ito ya, karena kita harus jeda dulu. Kita kembali saat lagi, usai jeda kami kembali. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung melanjutkan ke Pak Ito. Pak Ito, perlukah kemudian Mabes Polri menonaktifkan dulu jabatan Ibtu Rudiana sebagai Kapolsek agar kemudian penyelidikan ini berjalan lebih lancar, Pak Ito? Baik, terima kasih Mas Alfat. Pertama perlu kita ketahui bersama, tadi sebagaimana disampaikan oleh Bang Pitra, bahwa Polri itu tidak boleh menolak setiap laporan, dan apalagi laporan itu menyangkut masalah tindak pidana.
itu diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 ya. Itu ada prosesnya, proses penyelidikan, kemudian nanti dari saksi-saksi ini termasuk buktinya akan diklarifikasi. Apakah bukti atau keterangan saksi ini layak atau relevan untuk dijadikan alat bukti terhadap tuduhan yang disampaikan. Nah, terkait dengan Rudiana, karena dia adalah anggota polisi aktif, itu dalam Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022, itu disampaikan bahwa setiap anggota yang diduga terkait dengan permasalahan hukum, maka yang bersangkutan itu sementara akan dinonaktifkan dari jabatannya, bukan dari status kepolisiannya, karena itu kan diatur dalam Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tadi. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai Kepala Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan. Tadi ada yang menarik adalah bukti-bukti yang disampaikan. Selama ini beredar bahwa ada kesan seolah-olah bukti itu sudah dianggap sebagai bukti yang tidak terbantahkan. Padahal menurut ketentuan, bukti-bukti itu tentunya harus dilakukan pendalaman oleh orang yang benar-benar ahli. Contohnya ada beberapa mengatakan ini pasti kecelakaan lalu lintas. Saya pertanyakan statusnya, ya, karena yang bisa menyatakan itu adalah memang betul-betul ahli-ahli yang memang memiliki sertifikasi dan pengetahuan di bidang kecelakaan lalu lintas. Kemudian masalah forensik. Nah, forensik ini kan tentunya juga harus betul-betul dilakukan pendalaman oleh orang yang betul-betul mendalami tentang bedah mayat. Pak Ito. Baik. Ya, nampaknya ada gangguan teknis. Kita akan coba menghubungi kembali lagi Pak Ito. Kita bergeser ke Mas Reza. Mas Reza, ini semua pihak nampaknya memiliki atau mengantongi bukti masing-masing untuk memperkuat alibi mereka. Tapi catatan dari Mas Reza sepanjang kasus ini berjalan, termasuk terakhir adalah keterangan dan juga bukti-bukti yang diberikan Saka Tatal ke Barreskrim Polri. Ini apakah bisa dimaknain seperti apa nantinya, dan juga menurut Mas Reza cukup bisa membuka kasus ini nggak sih, Mas? Menurut saya inisiatif atau prakarsa yang diambil oleh para terpidana berikut para penasihat hukum mereka sudah sangat maju ya, sangat progresif, sangat nyata. Bagaimana mereka berusaha untuk memperjuangkan nasib sembari pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Nah, pada sisi lain terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respon dari Mabes Polri sendiri. Kenapa? Kemarin saya mencoba untuk mengunjungi situs Humas, Divisi Humas Mabes Polri. Sayang beribu sayang, ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait dengan kasus Cirebon terakhir kali muncul pada tanggal 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang merupakan entah itu langkah maju atau langkah mundur atau langkah di tempat terkait dengan bagaimana sesungguhnya Mabes Polri sudah menindaklanjuti berbagai macam respon masyarakat dan laporan dari para pelapor. Nah, kemudian saya juga mencoba untuk menghubungi nomor hotline yang disediakan oleh Polda Jabar beberapa bulan silam. Hotline ini disediakan atau diadakan khusus untuk menampung masukan, informasi, pertanyaan, atau komunikasi apapun dari masyarakat terkait dengan kasus Cirebon 2016. Ternyata sekali tiga uang, WhatsApp yang sudah saya kirim ke nomor hotline Polda Jabar pun sama sekali tidak direspon, bahkan hingga beberapa detik yang lalu. Nah, rangkaian sebutlah gestur sedemikian rupa memang memberikan alasan bagi kita untuk khawatir bahwa adakah kemungkinan kasus Cirebon 2016 serta segala sengkarut yang ada di dalamnya tidak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Sungguh-sungguh saya berharap bahwa pembentukan tim khusus atau apapun namanya itu betul-betul merupakan langkah maju. Tapi jangan kita lupa, Kapolri pada tanggal 23 Juni 2024 mengatakan bahwa pengungkapan kasus Cirebon 2016 haruslah dua diantaranya tuntas dan transparan. Tapi per detik ini yang ingin saya katakan adalah saya belum sungguh-sungguh melihat adanya sebuah gambaran kapan kira-kira sengkarut ini akan tuntas diurai. Karena toh dari sisi transparansi juga menjadi pertanyaan. Sebagaimana saya katakan tadi, website Humas Mabes Polri, inisiatif saya mengontak Polda Jabar lewat nomor hotline mereka ternyata tidak berespon apapun. Nah, karena itu izinkan saya sembari terus menyemangati para teman-teman di kepolisian, tapi izinkan saya juga untuk jujur mengatakan bahwa saya tidak melihat adanya langkah-langkah yang maju, yang sungguh-sungguh dikomunikasikan oleh pihak Mabes Polri kah itu, atau Polda Jabar kah itu, terkait dengan pengungkapan kasus Cirebon 2016, bahkan juga Cirebon 2024 mungkin. Baik.
Saya ingin ke Pak Ito kembali. Pak Ito, untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Reza. Tadi Pak Ito juga sempat mengungkapkan soal forensik tadi belum selesai ya. Tapi untuk menanggapi hal ini, sepertinya masih dirasa belum transparan begitu Pak Ito. Termasuk soal informasi penonaktifan Ibtu Rudiana dari Kapolsek. Kita baru tahu dari Pak Ito juga nih. Nah ini apakah Anda juga merasa belum transparansinya, belum full di sini dari Polda Jabar kepada khususnya? Atau Barreskrim sekarang diambil oleh Barreskrim ya untuk Mabes Polri dalam hal ini? Silakan Pak Ito. Menanggapi bahwa kan dalam kapasitas apa Bung Reza misalnya menanyakan apakah beliau itu sebagai penasihat hukum. Kan ada aturannya, tidak semua orang bisa menanyakan masalah ini dan tidak semua informasi bisa disampaikan ke publik. Sebagai informasi A1, 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama dengan pejabat utama ya Mabes Polri itu memeriksa langsung, memanggil Saudara Rudiana. Ini informasi boleh dipegang, yaitu menunjukkan bahwa Kapolri ini betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Itu Pak Kapolri langsung beliau ya. Kemudian setelah itu Rudiana diperiksa hari keduanya oleh tim khusus, tentunya berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh di masyarakat ya. Jadi saya kira di sini juga tentunya kita harus tahu bahwa tidak semua orang itu bisa menanyakan tentang penanganan satu kasus, dan tidak segala masalah itu bisa diungkap melalui satu media, karena kalau memang itu belum bisa dibuktikan kebenarannya, tidak mungkin oleh Mabes Polri itu disampaikan melalui website atau apapun juga. Tentunya hal ini kita kan juga ada aturan main. Ya, saya kira perlu kita pahami bersama ya. Jadi saya tadi sampaikan juga kan, dalam kapasitas apa mungkin Bung Reza itu menanyakan, tentunya ini kan juga sesuatu hal yang mungkin harus kita pahami ya, ada aturan yang berlaku. Dan Rudiana itu sudah pasti saat ini yang bersangkutan sudah tidak menjadi Kapolsek lagi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ito. Nanti saya akan tanyakan juga. Sebentar. Ya, Bang Pitra, tahan dulu Bang Pitra. Nanti kita harus jeda dulu sejenak. Kita juga akan ke Bang Pitra terkait apakah memang benar tadi kan dikatakan ada pertemuan antara Pak Kapolri langsung dengan Ibtu Rudiana. Apa yang berhasil didalami, apa yang mungkin bisa di-share oleh kuasa hukum. Kita akan jeda dulu sejenak, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Kita langsung ke Bang Pitra. Bang Pitra, tadi juga ada pernyataan dari Pak Ito, ternyata Ibtu Rudiana sudah dicopot atau dinonaktifkan sementara dari jabatannya, kemudian juga sudah ada pertemuan dengan Kapolri. Ini mungkin bisa diklarifikasi dari Bang Pitra, apa yang didalami saat itu? Ya, pertama terkait dengan internal ya, bukan kapasitas saya untuk menjawab itu karena ada Bitkum yang mendampingi beliau tentunya. Kalau kita selaku kuasa hukum di bagian eksternal saja. Nah, jadi kalau memang terkait dengan internal, silakan Mbak berkoordinasi dengan Bitkum karena itu bukan kewenangan saya untuk membicarakan internal seperti itu. Terus yang kedua, dalam kasus ini juga saya melihat bahwasannya banyaknya muncul ahli nujum dan adanya fenomena-fenomena saksi berahli, ahli bersaksi gitu loh, yang bukan kewenangan dia berkomentar ini, dan dia bukan ahli, dia berkomentar di luar kewenangannya. Ini yang membuat repot kita dalam menangani perkara ini, dan ini yang membingungkan masyarakat. Korbannya siapa? Ya korbannya masyarakat sendiri, karena banyaknya spekulasi ataupun keterangan-keterangan yang bukan ahli tapi dia bersaksi gitu, seolah-olah dia adalah pengacara, seolah-olah dia yang berperkara dalam kasus ini. Nah, kalau memang dia punya bukti, kasih aja kepada penyidik, jangan membuat komentar-komentar yang liar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira yang membuat perkara ini rusuh adalah saksi berahli dan ahli bersaksi seperti itu. Baik, saya ingin ke Bang Reza. Bang Reza menanggapi apa yang disampaikan juga oleh Pak Ito, dan mungkin tadi sepertinya sedikit menyinggung dari Bung Pitra nih terhadap apa yang Anda sampaikan. Silakan. Ya, komunikasi yang saya bangun ke Divisi Humas Mabes Polri, saya sampaikan secara tertulis via website mereka, dan juga saya kirim ke nomor hotline yang disediakan oleh Polda Jabar. Mudah-mudahan Pak Ito tidak lupa bahwa pada pekan pertama bulan Juni 2024, Polda Jabar mengumumkan telah menyediakan nomor khusus. Inilah kesempatan bagi masyarakat, tertulis masyarakat, untuk menyampaikan informasi atau apapun terkait dengan mendukung Polda Jabar untuk mengungkap kasus Cirebon 2016. Nah, dengan kapasitas sebagai anggota masyarakat itulah maka saya mengajukan pandangan sekaligus pertanyaan kepada Polda Jabar dan Divisi Humas. Supaya terang benderang ya. Pertama, saya bertanya tentang bagaimana kondisi Sudirman saat ini. Saya memberikan perspektif
bahwa ada informasi bahwa Sudirman disebut-sebut memiliki kondisi mental yang berbeda dari orang kebanyakan. Oleh karena itu, butuh kiranya perlakuan yang tepat agar kemudian masyarakat tidak memandang miring terkait dengan penyikapan atau perlakuan yang dilakukan oleh Polda Jabar terhadap Sudirman. Itu satu. Yang kedua, Edwin Partogi, yang notabene merupakan penasihat hukum Saka Tatal, mengabarkan bahwa dia telah menemukan bukti komunikasi elektronik via gawai, yang termasuk di dalamnya memuat bukti percakapan yang dilakukan oleh almarhumah Vina dengan kedua orang sahabatnya pasca jam 22. Saya bertanya, apakah bukti itu asli atau tidak? Masukan saya. Penting kiranya apabila Polri memberikan respon atau tanggapan terkait keaslian atau bahkan mungkin kepalsuan bukti komunikasi elektronik yang konon sudah ditemukan oleh Edwin Partogi tersebut, agar tidak muncul kesan di publik bahwa sudah terjadi kerja yang tidak begitu profesional, adanya problem kecakapan, adanya masalah inkompetensi pada penyidik tahun 2016 yang seolah-olah tidak menemukankah itu atau tidak mengolahkah itu bukti komunikasi elektronik tersebut. Dan yang ketiga, terkait dengan DPO. Saya bertanya, status DPO saat ini bagaimana? Apakah Polda Jabar masih mencari 4 DPO itu atau tidak? Kenapa? Karena saya bayangkan ini juga menyangkut rasa aman masyarakat. Kalau memang ada 4 orang DPO yang disebut-sebut sebagai pelaku ruda paksa dan juga pelaku pembunuhan, maka demi menjamin rasa aman masyarakat, bukankah seharusnya 4 DPO tersebut terus dicari? Itu 3 poin yang coba saya sampaikan ke nomor hotline Polda Jabar dan website Divisi Humas Mabes Polri dalam kapasitas saya sebagai anggota masyarakat. Baik. Terakhir mungkin ke Pak Ito. Pak Ito, ini kan masukan juga sebenarnya dari masyarakat. Apakah tidak sebaiknya dari polisi dan Mabes Polri ini memberikan informasi terhadap itu supaya tidak ada tudingan-tudingan miring seperti itu? Ya, justru inilah yang perlu kita pahami bersama. Ada hal-hal yang sifatnya substantif dan material yang untuk kepentingan di dalam nanti proses peradilan. Kita harus ingat bahwa negara kita ini ada namanya criminal justice system di proses pengadilan. Tidak mungkin informasi yang didalami kemudian disampaikan menjadi satu polemik, jadi menjadi pengadilan rakyat atau pengadilan media. Jadi harus dipahami juga oleh Bung Reza bahwa pertanyaan itu bagus, masukan bagus, pasti akan tidak lanjuti. Tapi apakah itu adalah merupakan satu materi yang disampaikan di proses pengadilan? Ya kita tunggu saja lah. Jadi kita tidak perlu ada informasi-informasinya adalah rahasia, harus disampaikan sehingga menimbulkan polemik seperti tadi Bung Pitra mengaku. Baik Pak Ito. Demikian. Baik. Terima kasih banyak Pak Ito, kemudian juga Bang Pitra dan juga Mas Reza sudah bergabung pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Sebelum kita menutup Apa Kabar Indonesia Pagi, kita juga akan pantau apa saja yang akan disajikan dalam Kabar Utama Pagi bersama Anggia Eboni. Boni, selamat pagi. Halo, selamat pagi Ratih dan Alfa. Tentunya ada sejumlah informasi menarik yang akan kami hadirkan di Kabar Utama Pagi. Salah satunya kami akan ajak pemirsa tentunya untuk melihat situasi terkini di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ini semakin mendekati peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Kemarin sebelumnya juga Presiden Jokowi sudah melantik ataupun mengukuhkan Paskibraka, kemudian juga meresmikan sejumlah lokasi di sana dan kita lihat bagaimana persiapannya, kondisi terkini di sana. Di antaranya itu, Ratih dan Alfa. Baik, terima kasih Anggia Boni. Kita akan tunggu nanti informasinya seperti apa. Dan akhir kata kami pun harus undur diri pemirsa. Saya Alfa Tauhid. Saya Kamarati Kusuma. Terima kasih dan sampai jumpa.